Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembu Express bersama saya Heru Budianto. Alhamdulillah di pagi hari ini, di pagi yang cerah, di musim kemarau ya ini, karena memang udah beberapa bulan ini tidak ada hujan. Masih diberi kesempatan untuk membuat video kembali. Sudah lama saya tidak mengabsenkan sapi-sapi yang ada di kandang ya, dan udah beberapa kali sapi masuk, sapi keluar, sapi masuk, sapi keluar tidak saya uploadkan karena memang tidak sempat, dan kemarin-kemarin tidak terlalu fokus untuk membuat video, ada kesibukan lain seperti itu. Di hari ini saya mau membuat video kembali ya tentang sapi-sapi di kandang Lembu Express, kondisinya seperti apa, dan ada sapi baru, sapi lama. Ini sapi barunya ada satu, yang tiga ini baru sekitar 40 hari sampai 2 bulan sekarang. Jadi terus ikutin video kali ini, jangan sampai terlewat, tetap di channel Lembu Express. Oke, lanjut kita ke sapi yang pertama ya. Oh ya, untuk sapi yang ada di Lembu Express ini ada 4 ekor. Yang 2 slot ini kemarin udah laku, dan untuk tiga ekor sapi yang ada di kandang ini, seperti yang di samping saya ini 3 ekornya ini gundul, tidak bertanduk, tidak ada tanduknya. Sapinya berjenis limosin dengan bobot yang 2 ekor itu hampir sama. Lalu yang 1 ekor di tengah ini masih baru. Nah, kita review dari sapi yang ini dulu, yang gundul ini. Sapi ini udah di kandang itu udah 2 bulan, kalau tidak salah ya, karena saya belum ngecek tanggal masuknya. Sekitar 2 bulan. Untuk bobot awal itu ini dibobot 520 sampai 530-an lah ini. Waktu ditimbang saya lupa. Lalu setelah di kandang 40 hari kemarin, ini sudah ditimbang, bobotnya sudah menjadi 618 ya, 610 gitu aja nggak apa-apa, 610. Dan untuk sapi ini dulu awalnya agak ada sakit-sakitan, batuk, pilek, sama demam. Tapi setelah dia disontek dokter lalu sembuh, dia kayak dipompa dipompa cepet banget perkembangannya. Jadi bobot untuk sekarang ini 600, bukan bobot sekarang, bobot sekitar 10 harian yang lalu atau 15 hari yang lalu ini sudah di 618 kilo. Untuk sekarang insya Allah lebih naik lagi. Dan untuk poelnya ya mungkin di kisaran poel 1 pasang atau poel 2 pasang. Ini baru aja lepas lagi deh, poel 2 pasang sekarang. Belinya itu baru poel sepasang aja, baru 1 biji. Yang 1 masih hompong. Selang cuman 2 bulan sekarang nambah lagi. Biasanya ada yang kayak gini. Jadi sapi poel 1 pasang baru lepas aja, baru ompong. Nanti setelah 2 bulan terus menyusul lagi jadi 2 pasang. Itu bisa saja terjadi karena mungkin itu di poel yang pertama itu telat, lalu nanti kesusul 2 bulan berikutnya nambah poelnya lagi jadi poel 2 pasang. Biasanya ada yang seperti itu memang, tapi nggak masalah karena sapi yang ada di sini memang cuma buat sapi potongan ya. Untuk biasanya sih sapi di sini cuma 2 bulan sampai 3 bulanan itu udah nanti dilepas, tergantung nanti situasi kondisi harga di pasar gitu aja. Kurang lebihnya yang sapi pertama seperti ini. Lanjut yang sapi kedua. Sapi yang kedua ini dugul lagi. Dugul itu tidak bertanduk ya, asli tidak bertanduk, dan jenisnya limosin warna coklat
coklat polos dari kepala sampai kaki, itu nggak pakai kaos kaki, nggak ada putihnya. Di sini limosin. Ini sapi ini masih baru, ini masih ada gejala seperti batuk-batuk, dan insya Allah besok bisa terus sembuh. Karena sapi yang pertama, sapi yang terakhir itu, yang sapi keempat itu juga kemarin awalnya batuk-batuk, tapi sudah diobati dan setelah sembuh perkembangannya cepat banget. Bisa kemarin itu ya kalau nggak salah 40 hari itu naik berapa, dari 520 sampai ke 620, naik sekitar 100 kilo di 40 hari. Dan untuk yang sapi kedua ini baru 5 harian. 5 hari ada belum ya? Itu dibobot belinya di angka 490 sampai 500 kilo kemarin. Jadi memang di video-video sebelumnya sudah saya ceritakan bobot ideal ya, bobot idealnya beli sapi untuk penggemukan jangka pendek bisa gitu. Itu di bobot 450 kilo sampai 550 kilo. Jadi di bobot itu memang sedang bagus-bagusnya untuk perkembangan si sapi. Karena kalau ibaratnya gini aja ya logikanya, bobot sapi yang udah 700 kilo itu yang pasti pakannya butuhnya lebih banyak, kebutuhan pakannya membutuhkan yang lebih banyak untuk mendapatkan bobot yang bagus. Tapi kalau bobotnya cuman bobot 450 sampai 550 itu bobotnya masih kecil, lalu perkembangannya bagus, makanya masih standar gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut lagi ke sapi yang ketiga yang bertanduk, bisa dilanjut. Lanjut ke sapi yang ketiga. Sapi ini berbeda sendiri karena yang ini sapinya bertanduk, jenisnya simental, tanduknya panjang. Ini tanduknya panjang, kepalanya putih, kaki-kakinya memakai kaos kaki ya. Kami menyebutnya memakai kaos kaki. Ini. Ya, dari sebelah sini ada. Nah ini sapinya seperti ini, jinak, gemesi. Pokoknya kalau sapi simental itu ya sesenangan. Kalau dari wajahnya memang gemas sih kalau simental itu. Ini sapi ini di sini udah berapa hari ya? Saya nggak nyatet tanggalnya yang ini. Ini sekitar 2 bulan juga ini di sini. Kurang lebih ya. Misal kurang nggak banyak, lebih nggak banyak. Ini udah 2 bulan di sini. Sapi ini paling besar di sini. Ini bobot masuk itu 740 kok ya. 720 apa 740 ya, saya lupa. Posisinya poel sepasang waktu beli, poel sepasang baru lepas saja. Dan ini yang saya suka, sapinya itu jogrok itu tinggi panjang besar, dan sapinya kurus ya pastinya, belum isi gitu ya. Lehernya masih kosong, masih tipis, masih muda. Tingginya itu ini mungkin di kisaran ya 155 sampai 158 cm. Kalau 160 kayaknya masih kurang dikit, tapi kalau misal ada 160 ya bisa aja, tapi menurut saya masih kurang. Enggak saya ukur, tapi tak saya kira-kira, karena sapi yang apa bahasanya, cengel ini yang bisa nyampe di palangan besi di kandang lembu ekspres ini sapi-sapi yang tinggi. Kalau sapi-sapi yang kecil-kecil yang tingginya cuma 140-an kayak gitu, 135, 140, 150 pun dia nggak nyampe sini. Apanya cengel. Leher atas, bukan leher atas, yang sebelah kaki depan itu loh. Jadi atasnya kaki depan. Itu nggak ada yang bisa nyampe nyentuh palangan besi. Nah ini sapi ini udah nyentuh palangan besi, berarti tingginya di atas 155 cm. Cuman kira-kira seperti itu.
Untuk sapinya ya masih bagus, belum tahu besok mau buat apa. Cuman ada kemarin ditawarin kan dari teman di sana afkiran, temen pelihara sapi jumbo-jumboan di sana itu hitungannya ini sapi afkir. Ini kalau dipelihara dulu aja di sini, makanya udah bagus juga, udah mapan. Nanti saya reviewkan dari belakang kandang ya, biar kelihatan semua dari kaki-kaki, dari bokongnya seperti apa. Nanti tetap diikutin video setelah ini ya. Lanjut lagi ke sapi yang terakhir itu yang keempat. Ini karena sapinya memang 02 kandang ini, yang 2 kemarin laku. Oke, lanjut ya. Lanjut ke sapi yang terakhir, sapi limosin ya. Sapi limosin yang ini sapi barengannya sapi yang paling pertama tadi. Ini udah 2 bulanan. Ini bobot terakhir juga sekitaran hampir sama kemarin itu, sekitar 620. Kisaran seperti itu. Kalau sekarang ini malah lebih bulat. Jadi saat ini lebih bulat, kayaknya ini udah mendekati 650-an mungkin sekarang. Sapinya lebih bulat ini, lebih gini badannya. Tapi ya sama sih, yang tadi yang sana juga udah bulat. Tapi mungkin selisih-selisihnya cuma sedikit. Langsung saja ya, sekarang kita masuk ke kandang saja, kita lihat review satu persatu sapinya dari belakang. Oke, lanjut. Nah, ini kalau saya pegang kamera ya, kalau dari depan seperti ini ya tadi yang sapi yang ketiga, sapi yang simental, ini sapi yang terakhir, ini sapi kedua yang baru berapa hari di sini. Lalu sapi yang pertama malah udah tidur. Jadi kebiasaannya di sini memang seperti ini. Kalau saya nggak berdiri di depan kandang sebenarnya udah pada tidur. Ini kan udah sekitar jam setengah 9-an. Itu biasanya itu sapi-sapi tidur kayak gini. Itu udah tidur sampai nanti siang, bangun sebentar terus nanti tidur lagi sampai sore. Jadi untuk penggemukan memang bagusnya seperti ini. Sapi itu habis dikompor pagi udah tidur. Oke, lanjut kita lihat dari belakang ya. Nah, kalau dilihat dari belakang ya memang jorok kandangnya. Nggak sempat bersihin. Ini sapi yang pertama posnya tidur, nggak usah diganggu ya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Kalau kandangnya sih nggak pernah digebyur, sapinya juga nggak pernah mandi. Tetapi sapinya ya hitungannya bersih ya. Nggak pernah dibersihin juga sapinya, nggak pernah mandi, tapi ya hitungannya bersih. Jadi sapi di sini jarang mandi sekarang. Agak lebih males buat mandiin sapi. Ini sapi yang kedua, yang sapi baru. Nah, ini sapinya limosin asli ya, nggak apa namanya, nggak pakai kaos kaki. Jadi genetik bukan asli, tapi genetik limosinnya lebih kental. Nah, jadi ini bukan limosin asli, tapi ya pasti cross. Tetapi genetik limosinnya lebih banyak karena di warnanya dan postur badan juga mendekati limosin yang asli gitu. Cuman tidak jumbo. Ini cuman ukuran sedang aja karena sudah di crossing dengan sapi lokal yang tentunya ya. Lalu ini sapi yang simental yang tinggi tadi. Nah, ini posturnya seperti ini. Ini poel sepasang baru lepas saja. Bobot terakhir itu ya berapa, pas beli itu kok nimbangnya 720 apa 740 ya, lupa waktu belinya. Dan memang sapinya itu ya panjang, tinggi, dan badannya masih kosong seperti ini. Untuk kaki-kaki ya lumayan sih, masih bisa, masih kuat. Oh ya, ini ada
ada bekas luka ini, ada bekas bundas sedikit. Nah, seperti itu bundasnya, tapi nggak apa-apa, itu nggak cuman botak aja, nggak sampai luka. Ya kemarin luka tapi udah kering. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Lalu ini yang sapi terakhir tadi, yang bobot terakhir itu kemarin 620 juga. Ini bobot awal masuk itu 500 berapa ya, ini ya lupa ya. Kalau yang ini 550 kayak bobotnya, bobot belinya. Sapinya gundul, sarinya di sini lagi gundul sapinya. Lebih suka aja, saya pribadi lebih suka sapi yang gundul, karena perkembangannya biasanya lebih bagus aja. Ini nggak mau berdiri ini. Ini yang 520 ini bobotnya 40 hari jadi 618. Naik berapa kilo itu? 90 kilo ya. Iya, naik 90 kilo di 40 hari kemarin. Karena kerjanya cuman gini, makan tidur. Habis ini ya, setelah saya pergi dari kandang, setelah saya matikan videonya, membuat video ini, paling tak tinggal pergi sebentar udah pada tidur semua. Ini yang sapi 3 ini bisa diajak ngonten. Kalau yang ini udah nggak betah dia, mau pengen tidur, udah ngantuk kayaknya. Oke, dari belakang seperti ini. Lanjut lagi dari depan. Oh iya, belum saya tutup. Ini ada si kucing-kucing penjaga kandang. Kalau di dalam kandang ya kayak gini, kakinya udah kotor lagi, karena kandangnya udah lama nggak tak bersihin. Sekarang udah jarang banget mandiin sapi. Oh iya, misal ada yang nanya plastik ini isinya apa, ini fermentasi. Ini fermentasi kawul. Kawul itu merang, bahasanya apa ya? Ya kawul dari daun-daunan padi itu loh. Bukan jerami. Kalau jerami, kalau di sini nama jerami itu batangnya pohon padi. Kalau ini daunnya pohon padi. Ini ada ketebon, itu ketebon lagi, ketebon jagung. Oh, kalau mungkin ada yang tanya lagi sama pakannya, ini pakannya seperti ini. Pakannya Lembu Express. Dari dekat seperti ini pakannya. Untuk tambahannya ada polarnya, karena polar memang lagi murah ya. Polar itu lagi murah. Ini saya pakai polar kepala kuda, lebih bagus aja ke sapi. Sapinya nafsunya makin bagus. Sama dedak ini juga karena lagi murah, ini pakai dedak buat tambahan aja. Untuk takarannya berbeda-beda ya. Untuk ini, untuk per sapinya juga. Kalau yang 3 ekor sih hampir sama. Biasanya pagi ini 5 gayung, konsentratnya 5 gayung, ininya 1 gayung, itu 1 gayung. Tapi mengikuti aja sih, ke sapinya aja diikutin aja maunya gimana. Kalau buat tambahan itu sebenarnya buat ngirit. Kalau kayak gini kan udah nggak dikasih makan apa-apa lagi, nanti makan lagi ya komboran sore, jadi siang gini nanti nggak makan. Nah itu tambahannya pakai polar sama itu. Tapi ini untuk jangka pendek loh ya,
tidak direkomendasikan untuk sapi yang jangka panjang. Nah, ini dari depan-depan sapi yang 2 bulan di sini udah kelihatan kakar. Nah, ini yang saya ceritakan sapi tadi tinggi. Jadi sapi yang sampai ini apa ya, bagian belakang punuk itu kok bisa nyentuh besi ini, biasanya sapi udah tinggi. Karena kalau sapi pendek ya kayak gini. Ini bagian sini, ini bagian sini bukan leher tapi bagian yang kaki depan. Nah, yang sini ini jauh sama besinya. Tapi kalau yang ini enggak, ini tuh udah nyentuh, ini berarti sapi tinggi. Karena ukuran di kandang ini memang tinggi ya. Tuh. Tapi yang kedua udah nyusul tidur. Sapi pertama tidur, sapi kedua tidur, habis ini sama ini nanti habis ini tidur. Ya mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Terus bantu channel ini biar terus berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Mungkin di next video saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.